kebaikan-Mu. Terima kasih untuk segala berkat rohani dalam kerajaan sorga yang sudah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, malam hari ini kami anak-anak-Mu akan belajar mengenai satu hal yang Alkitab sering kali banyak sebut, yaitu mengenai keuangan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, Engkau ialah guru kami, Engkau yang mengajar kami senantiasa dan memberikan kepada kami roh hikmat dan wahyu untuk dapat mengenal Engkau dengan benar. Terima kasih Bapa. Dan malam hari ini kami berdoa setiap anak-anak-Mu yang mendengar firman-Mu. Firman itu benih yang akan jatuh di tanah yang baik. Dan itu akan tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom, selamat malam semua. Puji Tuhan. Ya, mungkin pertama-tama saya perkenalkan dulu. Nama saya Dolfi Sondak. Kalau tahu Sondak bukan dari Batak ya, yang pasti ya. Semua mungkin tahu ini dari Manado. Ya, saya hari ini bersama dengan istri saya yang cantik di belakang. Ya, puji Tuhan. Nanti mungkin dia juga akan menyampaikan sesuatu tentang keuangan ya. Malam ini kita akan bicara soal keuangan ya. Dan saya bersyukur saya banyak nggak kenal wajah di sini. Puji Tuhan. Dulu saya pernah ngajar di tempat ini dan completely orang-orang baru ini dia. Puji Tuhan ya. Jadi salam kenal buat Bapak Ibu semua. Ya sedikit perkenalan, saya orang bilang PDT, saya bilang saya pengusaha dalam Tuhan. Ya. Sekaligus memang betul-betul pendeta. Jadi mungkin jarang sekali ada yang punya profesi seperti saya. Kami punya usaha, ya lumayan sekarang ini berjalan, dan kita juga, saya dan istri saya, kita beserta dengan ada 4 orang leaders yang lain, kita berenam menggembalakan di satu gereja namanya TLW, The Living Word Church atau Firman Hidup ya. Jadi kapan-kapan kalau Bapak Ibu ada sempat bisa main kita ibadahnya di Gedung Atria di Jakarta Pusat. Oke, hari ini saya akan bicara soal keuangan. Ini hal yang sangat menarik buat kita semua ya. Siapa yang di sini nggak perlu uang? Semua perlu uang? Amin? Oke. Perlunya seberapa banyak? Sebanyak-banyaknya. Ya, saya senang di sini. Puji Tuhan, nggak apa-apa. Bapak Ibu, lebih banyak lebih baik. Amin? Ya, ada satu anak saya kemarin salah satu anak saya sekarang lagi kuliah di UPH, dia punya banyak teman-teman, dan dia bilang, "Pak, ada temannya bilang begini, lebih baik mana," katanya, "punya uang banyak tapi bersedih hati, atau punya uang sedikit tapi penuh sukacita," katanya. Saya bilang, "Kalau Papa lebih memilih uang banyak dan bersukacita ya." Enggak, dia bilang nggak boleh, pilih salah satu. Saya bilang, "Ya nggak tahu deh, mestinya sih uang banyak tapi bersedih kalau memang harus pilihannya itu." Dia bilang, "Betul. Lebih baik punya Lamborghini, lagi nangis di Lamborghini," katanya, daripada katanya bersukacita tapi naik angkot. Ya, ya itu jokes aja ya. Oke, jadi Tuhan sangat kepengen kita semua makmur. Amin. Di dalam banyak pelajaran, saya nggak tahu ya, akhir-akhir ini ada banyak sekali orang agak menentang yang namanya prosperity, kemakmuran. Rada-rada orang agak curiga dan mungkin mikirnya ini pasti sesat. Padahal kalau nggak makmur, maksudnya kalau mereka nggak makmur, ini sebenarnya agak munafik ya. Kalau kita bilang bahwa kita nggak mau makmur, padahal kita kepengen uang yang banyak. Betul? Tadi saya tanya siapa yang pengen uang yang banyak? Semua setuju kan? Ya. Oke, tapi kalau lihat rekeningnya sekarang gimana? Rekeningnya suka ngomong ya, ya kurang sedikit gitu ya. Ya kita harus ngomong lagi balik ke rekeningnya yang banyak. Amin. Oke, jadi berkat Tuhan, kita tahu bahwa berkat itu bukanlah uang, ya, bukan juga soal kesehatan. Berkat, apa yang kita tahu, berkat itu adalah ketika di dalam kitab Kejadian pertama kali kata berkat itu disebut,
itu ketika Tuhan memberkati, kemudian dia berkata-kata. Jadi selalu berkat itu konotasinya dengan firman Tuhan. Ya, karena berkat Tuhan itu yang akan menjadikan kita kaya. Perkataan firman Tuhan itulah yang menjadikan kita kaya. Amin. Ya, jadi karena ada berkat itu bisa menghasilkan banyak hal. Amin. Ya, jadi bukan karena saya baru dapat transfer uang 1M terus saya bilang, wah saya baru diberkati. Tapi berapa banyak anak Tuhan selalu bilang, kalau misalnya punya rumah baru, wah saya baru diberkati nih. Kalau nggak punya rumah baru, apakah hidup kita nggak diberkati? Selalu diberkati ya, amin ya. Jadi kita tahu bahwa sebentar ya, saya ambil ini ya. Ya, di dalam Alkitab, kalau Bapak Ibu punya Alkitab, kita coba baca di 3 Yohanes 2. 3 Yohanes 2 itu, 3 Yohanes 1 ayat 2 ya, karena 3 Yohanes itu cuma satu pasal. Biasanya saya selalu bilang langsung 3 Yohanes 2. Ya, ini Yohanes berkata begini, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja, dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja. Tapi kalau di dalam Alkitab bahasa Inggris, King James, ini agak sedikit berbeda karena yang disebut di sini baik-baik saja ini disebut dengan prosper, makmur, sejahtera. Jadi firman Tuhan bisa saya terjemahkan seperti ini, saudaraku yang kekasih, aku berharap di atas segalanya bahwa kamu makmur dan sehat. Sebagaimana jiwamu juga sejahtera atau jiwamu makmur. Nah, kita tahu kemakmuran kita itu kita peroleh dari mana? Bapak Ibu sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Amin. Ya. Begitu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita lahir baru, dilahirkan oleh Roh Allah, dan kemudian ya, thank you. Ya, dan kemudian roh kita yang baru ini dia sudah lengkap, komplit. Ya, sudah didepositkan segala sesuatu yang Tuhan mau depositkan dalam hidup kita. Sayangnya kita masih punya jiwa. Yang mana jiwa kita ada apa? Ada pikiran, perasaan, ada kehendak. Nah, ini yang sehari-hari yang harus kita baharui supaya kita bisa mengetahui apa yang ada dalam roh kita. Ya, nah roh kita ini sudah makmur di dalamnya. Tapi jiwa kita yang membuat kita itu merasa bahwa kita belum makmur. Jadi di sini dikatakan bahwa saudaraku yang kekasih, aku berharap di atas segalanya bahwa kamu itu makmur dan sehat. Nah, kata makmur di sini, prosper ini asal katanya adalah shalom. Ya. Sebenarnya kalau kita bilang shalom, itu kita selalu sering jawab apa? Shalom juga ya. Itu sebenarnya satu kata yang komplit, lengkap. Di situ ada makmur, sehat, berkelimpahan, semua yang baik yang dari Tuhan. Amin. Jadi kalau saya sebut shalom, kita bisa jawab shalom, dan itu balik ke kita. Puji Tuhan. Jadi makmur di sini. Jadi kalau di sini roh kita sudah makmur, berarti sekarang ini bagian mananya yang harus kita robani? Jiwa. Kenapa? Karena kalau jiwa kita selalu berpikir bahwa kita ini tidak makmur, ya, apa yang terjadi? Begini deh, ya begini ya. Saya mungkin Bapak Ibu mungkin orang yang kaya, tapi bisa nggak punya mental yang miskin? Bisa kan? Bisa banget. Jadi saya punya satu, saya sebut mungkin satu saudara lah ya, saya nggak perlu sebut siapa namanya, sangat kaya, mereka nggak punya anak, tapi pelitnya minta ampun. Jadi kalau misalnya mau kemana-mana, saya yang harus bayarin. Padahal uangnya banyak sekali. Saya nggak tahu mau ngapain uangnya itu dia. Dia punya kos-kosan itu ada 5 biji, masing-masing kos isinya 100 kamar.
Jadi banyak banget. Ya, jadi nggak akan habis sih sebenarnya ya. Tapi kalau setiap kali datang ke Jakarta ya, saya harus bawa jalan-jalan dia dan saya harus keluarin, saya harus bayarin. Karena apa? Karena jiwanya, mentalnya itu yang miskin. Ya, jadi kita bisa aja mungkin kaya, ya dalam hal uang, tetapi sebenarnya jiwa kita nggak makmur. Ya, sedikit pengalaman. Saya juga sama istri saya dulu, kita berdua begitu selesai saya itu dulu pekerja profesional, tapi kemudian suatu saat saya harus berhenti. Saya bilang ke istri saya, kita mau buka usaha. Sudah, apa yang terjadi? Kita berpikir macam-macam. Ya, di rumah kita itu punya ada 2 mobil, kita punya 1 motor. Apa yang terjadi? Kita berdua mau pergi ke Mangga 2. Ya, jadi kita pergi ke sana, belanja yang banyak, 1 buntelan, naik motor, bukan naik mobil. Karena kita sudah hitung-hitungan, kalau naik mobil nanti bensinnya segini. Tapi kalau naik motor, irit banget. Ya, jadi bawa buntelan, saya yang nyetir, dia duduk di belakang, sampai tengah jalan kena hujan. Jadi saya harus minggir, baru mau pakai jas hujan, ada bus lewat, ciprat. Waduh, basah semua. Sampai di rumah, kita itu buang bungkusan itu. Saya bilang, Tuhan, seharusnya hidup saya bukan seperti ini. Ini bukan apa yang Tuhan inginkan. Padahal uang saya punya. Ada uang di tabungan, mobil ada 2. Tetapi saya punya mental yang miskin. Ya, punya pikiran, jiwa saya itu bukan jiwa yang makmur. Ya, jadi hari ini firman Tuhan bilang kita ini punya sebenarnya sebagaimana jiwa kita ini sejahtera. Jiwa kita ini makmur. Ya, jadi jiwa yang makmur ini bagaimana caranya bisa punya jiwa yang makmur? Firman Tuhan di Roma 12 ayat 2 bilang bahwa kita harus merubah pikiran kita dari hari ke hari dengan kebenaran. Sorry ya, suara saya sebentar. It's okay. Ya, Bapak Ibu doain saya lagi melawan ini dia sebenarnya. It's okay. Ya, tadi pagi sebenarnya saya mau bilang ke Feni, saya mau batalin aja, tapi enggak. Karena ini hal yang bagus sekali, saya pengen sampaikan kepada banyak orang tentang keuangan ini, ya. Oke, jadi Roma 12 ayat 2 bilang, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaruan budimu, supaya apa yang baik yang Oke, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi kita perlu tahu bahwa ada hal-hal yang baik. Punya uang yang banyak baik nggak? Baik. Tapi uang yang banyak kalau kita juga pakai untuk diri kita sendiri, baik nggak? Yang benar. Agama banyak mengajarkan bahwa dulu ya, waktu saya masih kecil, saya di kampung, khususnya hamba-hamba Tuhan, kalau bisa hidupnya sederhana. Hidupnya kalau bisa miskin. Semakin miskin, semakin mengikuti kehendak Tuhan katanya. Padahal itu kebalikan dengan firman. Ya. Nah, sekarang saya belajar bahwa bagaimana kita bisa jadi berkat kalau kita hidup miskin. Betul? Bagaimana kita bisa memberkati orang-orang. Ya, bagaimana saya bisa, ya, kita perlu mengenal Tuhan dengan benar ya. Nah, Bapak Ibu belum kenal saya aja. Baru pertama kali kan ketemu saya. Kalau kenal saya lebih lama, saya ini orang suka traktir orang. Ya, suka catat ya. Saya suka bayarin orang. Ya, kalau bisa saya lebih dulu bayarin deh daripada orang lain. Suka rebutan kadang-kadang. Jadi kalau ada yang nggak mau bayarin, it's okay, nggak apa-apa. Karena saya punya jiwa yang makmur. Ya, saya cuma tahu bahwa saya mau memberkati banyak orang. Ya, makanya kalau makan sama saya harus adu cepat bayarnya. Ya.
Kalau nggak saya bayarin lebih dulu. Ya, itu karena saya sudah rubah pikiran saya. Ya, dari dulu saya sering aji mumpung. Mumpung ada yang bayarin, mumpung ada yang traktir katanya. Apakah hidup kita seperti itu? Ya, kita harusnya jadi berkat bagi banyak orang ya. Nah, di dalam Alkitab banyak sekali disebut bahwa mulai dari Abraham, Ishak, Yakub, betapa Tuhan memberkati mereka dan membuat Abraham itu menjadi kaya, menjadi sangat kaya. Ishak itu menabur di tempat yang kering, tetapi kemudian apa yang terjadi? Dia juga makin kaya dan sangat kaya. Jadi kalau mengenai kemakmuran, saya senang sekali ngomong kemana-mana. Saya kepengen anak-anak Tuhan itu banyak yang betul-betul kaya, bahkan ada yang jadi konglomerat. Kalau bisa, amin. Ya Bapak Ibu di sini jadilah konglomerat. Amin. Sedikit sekali amin yang di sini ya. Amin. Ya, amin ya. Saya senang karena kalau kita punya kumpulan konglomerat, kita bisa mengubah dunia ini. Ya. Kita lihat di dalam Alkitab juga ada Yusuf yang merupakan orang yang sangat makmur, Daud yang memberikan persembahan untuk pembangunan rumah Tuhan. Itu kalau di kurs sekarang ini kurang lebih 2,5 miliar dolar. Kurang lebih berapa tuh? 3 triliun, 4 triliun ya. Ya. Sorry, 40 triliun kurang lebih. Kalau dikurskan sekarang. Jadi kebayang nggak Daud itu betapa kayanya. Tapi bukan dia yang bangun. Salomo yang bangun. Nah, Salomo lebih kaya lagi. Luar biasa. Nah, jadi memang ada beberapa pribadi yang bergumul dalam hidup dan tidak hidup dalam kelimpahan. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu sedang sementara bergumul dan hidupnya nggak berkelimpahan atau seperti apa. Tetapi kalau hidup kita sementara kita bilang saya sementara bergumul dengan keuangan, something wrong. Ada yang salah. Yang pasti bukan Tuhan yang salah. Betul? Karena firman Tuhan bilang dia mau kita baik-baik saja. Dia mau kita apa? Makmur. Dia mau kita sehat. Amin. Ya, jadi di dalam Filipi 4 ayat 13 di sini dikatakan bahwa kita dapat mencukupkan segala sesuatu dalam segala keadaan. Ya. Ya mungkin memang ada saat-saatnya di mana ada orang-orang tertentu, kita juga mungkin pernah, ya tadi saya cerita, saya pernah mengalami di mana hidupnya susah. Mungkin saya orang paling berbahagia di dunia. Kenapa saya bilang orang paling berbahagia di dunia? Karena saya nggak pernah merasa kekurangan. Kenapa saya bilang begitu? Waktu saya menikah sama Bu Nini, istri saya, tahu nggak Bapak Ibu, tiap minggu saya cuma bisa kasih 20.000. Itu di tahun berapa ya? Tahun 2000. Walaupun tahun 2000 ya tetap uang 20.000 kecil sekali ya. Sangat kecil untuk setiap bulan. Tetapi saya heran, tiap malam kita makannya berlimpah. Penuh mejanya. Ikan, ayam, sayur-sayuran. Dan saya nggak tahu bagaimana caranya. Sampai di anniversary kita yang ke-10, waktu itu kita lagi bersaksi, dia bilang, kamu tahu nggak, kamu dulu itu cuma kasih ke saya 20.000, tapi makanan berlimpah. Kamu nggak pernah tanyakan? Iya ya, saya bilang, kenapa saya baru sadar sekarang ya? Puji Tuhan, ternyata kita berdua itu biasa suka pergi ke tempat Cici ya. Dan waktu pergi ke tempat Cici, saya nggak tahu kalau di belakang mobil saya itu sudah di loading semua. Ayam, ikan, sayur semua gitu loh. Dan saya nggak tahu, saya nyetir pulang ke rumah, dia yang bongkar, masukin kulkas semua. Tapi kita dipelihara Tuhan. Ya waktu pertama kali married pun, orang yang sewain rumah buat kita. Rumahnya di Pondok Pinang, dekat Pondok Indah. Jadi kalau dibilang tinggal di mana, Pondok Indah, sampingnya. Ya, rumah 500 meter, kita berdua tinggal cuman 5 kamar, berdua doang. Puji Tuhan. Jadi ada banyak sekali hal-hal yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita ya. Nah, bicara soal uang,
Orang suka bilang di 1 Timotius 6 ayat 10, ada ayat berikut ini ya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Nah, beberapa orang pikir bahwa uang ini adalah sumber kejahatan. Padahal bukan uang sumber kejahatan, tapi apa? Cinta uang. Ya. Banyak orang yang nggak punya uang, tapi juga cinta uang. Betul? Jadi ada yang kaya, ya betul-betul memang mungkin dia cinta uang, tapi ada yang juga miskin, tapi cinta uang juga. Jadi ini bukan masalah kaya dan miskin. Ya, orang bisa mencintai uang pada saat situasi bagaimanapun. Artinya apa? Artinya, ya cinta uang ini dia, ya kita nggak boleh cinta kita hanya kepada siapa? Kepada Tuhan. Amin. Benar ya? Amin ya Bapak Ibu ya. Karena sedikit sekali yang amin di sini. Jangan-jangan banyak yang cinta. Teman-teman ada yang punya mobil SUV parkir depan pet shop? Oke, sorry ya. Silakan, Pak. Ya. Nah, di dalam Ulangan 8 ayat 18, coba kita baca Ulangan 8 ayat 18. Ulangan 8 ayat 18 berkata bahwa tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan padamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi menurut ayat ini tujuan kekayaan untuk apa? Supaya kita ingat kepada Tuhan. Bukan kita melupakan Tuhan. Ya, jadi dia memberikan kepada kita kekayaan untuk maksud meneguhkan perjanjiannya. Ya, perjanjian, kita tahu perjanjian Allah kita dengan Abraham itu luar biasa. Dan Abraham kita lihat begitu sangat-sangat diberkati. Dan Bapak Ibu perlu ketahui, kita ini keturunan Abraham. Amin. Secara rohani. Berarti kita berhak menerima semua janji-janji Allah itu juga. Ya. Di Kejadian 12 ayat 2, Tuhan berkata kepada Abraham, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Berarti ketika kita diberkati secara financial, ingat ya, saya selalu pakai kata berkat secara financial, karena berkat itu ada macam-macam. Ya, firman Tuhan yang membuat kita diberkati secara financial. Kalau kita diberkati secara financial, artinya ada tujuan Tuhan. Betul? Tujuannya untuk apa? Jadi berkat. Bukan untuk kita konsumsi kita sendiri ya. Kita mungkin bisa saja menjadi egois, tetapi itu bukan tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan untuk kita betul-betul menjadi berkat. Ya, dan di 2 Korintus 9 ayat 8 berkata, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa apa? Berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berkeliban di dalam berbagai kebajikan. Nah, ini tujuan kenapa Tuhan mau kita makmur, Bapak Ibu. Jadi ini tujuan kenapa kita harus punya banyak uang. Untuk apa? Menjadi berkat. Ayat ini bilang apa? Untuk melakukan berbagai kebajikan. Apa itu kebajikan? Kebajikan itu sesuatu kebaikan yang terus-menerus yang bisa kita lakukan. Ya, khususnya pertama-tama untuk ya paling tidak rumah tangga kita sendiri. Amin. Ya, karena Tuhan memberkati kita itu berkelimpahan. Saya dulu mungkin kita suka berdoa, Tuhan tolong cukupkan kebutuhan saya. Sebenarnya ini doa paling egois. Karena kalau cuma cukup, artinya apa? Buat diri kita sendiri. Tidak untuk orang lain. Nah, kita ini, firman Tuhan bilang kita ini punya roti dan punya benih. Ya, ada saatnya roti yang kita bisa makan, ada yang benih kita bisa untuk nabur. Nah, bagaimana caranya kita membedakan mana yang benih, mana yang roti? Ini saya ibaratkan kita punya uang nih, misalnya 1 juta. Tuhan, yang mana yang boleh saya pakai untuk saya makan? Pakai sendiri. Yang mana saya perlu untuk tabur?
Bapak Ibu suka makan roti? Suka? Ya. Gimana kalau makan roti? Enak apa enggak? Enak kan? Enak juga roti ya. Pernah makan benih? Ya. Jadi cara membedakannya gampang. Ya, sesuatu yang kita makannya enak, kayaknya jadi berkat, yaitu roti. Tapi kalau sesuatu kita tahu ini untuk kita tabur, kita makan rasanya gak enak. Saya belajar benih apel. Ya kalau apel kita makan enak, benihnya enak nggak? Nggak enak. Malah benihnya ini sangat beracun. Kalau 10 biji benih kita gerus, itu jadi sianida. Bisa bunuh orang. Tapi saya nggak ngajarin Bapak Ibu untuk bunuh orang ya. Sini, ya. Jangan bunuh orang ya pakai benih apel ya. Tapi benih apel itu betul-betul berbahaya. Kalau kita gerus 10 biji itu ditaruh di minuman, kasih orang bisa kolaps. Ya, jadi itu mengandung sianida. jadi benih itu untuk apa? Untuk kita tabur. Roti untuk kita makan. Nah, kita bisa bertanya, minta hikmat dari Roh Kudus, mana bagian yang jadi benih, mana yang bagian untuk kita tabur. Ya. Dan kita akan diberikan oleh hikmat oleh Tuhan, mana yang bagian untuk benih, mana yang bagian untuk kita tabur. Ya. Kemana kita harus tabur, kemana kita harus memberi. Nah, jadi kemakmuran yang sesungguhnya menurut Alkitab ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan kita, tetapi menjadi berkat bagi banyak orang ya. Jadi orang seringkali berpikir bahwa secara egois mereka berpikir bahwa Tuhan cukup untuk diri saya, untuk keluarga saya, tetapi itu benar-benar pikirannya egois. Kenapa kita nggak terima yang lebih? Ya, saya selalu bilang kalau otak kita ini dia punya resleting, tolong dibuka resletingnya. Ya, buka sebesar-besarnya, jangan batasi Tuhan. Amin. Karena berkat secara finansial itu bisa datang dari mana saja. Bukan hanya dari pekerjaan kita, bukan hanya dari sesuatu yang kita lakukan. Ya, karena Tuhan punya banyak, ibaratnya dia punya banyak pipa. Ya, kalau pipa satu mampet, ketok-ketok mampet, akan ada pipa yang berikut. Pipa yang satu mampet, akan ada pipa yang lain. Ya, masalahnya kenapa kita kayaknya nggak diberkatin? Seringkali bukan Tuhan yang tidak memberkati, tetapi orang yang sudah Tuhan suruh untuk memberkati kita, orang itu yang keras kepala, keras hati. Ya, kita perlu berdoa untuk hati orang-orang bisa dilembutkan. Mungkin kadang-kadang saya punya pengalaman, kita di kantor ada beberapa klien yang suka nunda invoice-nya, bayarnya bisa lama. Apa yang saya lakukan? Saya doakan klien-klien ini dia, supaya mereka betul-betul berkelimpahan, mereka cepat-cepat bayar invoice-nya. Dan apa yang terjadi? Seperti doa saya, Tuhan jawab. Ya, jadi sekarang rasanya sih sudah tidak pernah ada yang nunggak-nunggak pembayaran. Dan jadi saya juga tidak nunggak pembayaran ke supplier kita. Ya, jadi di dalam Matius 6 ayat 33 kita tahu ada ayat berkata bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka apa? Semuanya akan ditambahkan, bukan dikurangin. Apa yang semuanya ditambahkan ini? Bapak Ibu kalau baca di Matius 6 ayat 32, ayat sebelumnya mengatakan apa yang kita mau makan, apa yang kita mau minum, apa yang kita mau pakai, kita mau tinggal di mana, itu akan ditambahkan kalau kita cari Tuhan. Ya, beberapa waktu yang lalu saya berpikir terbalik. Saya cari yang ditambah-tambahkan ini. Baru belakangan saya cari firman. Ternyata susah sekali hidupnya. Jadi sekarang kalau Bapak Ibu mau gampang, kuncinya apa? Cari dahulu kerajaan Allah. Nah, pertanyaan terakhir mungkin, pengen makmur, pengen prosper, amin. Bagaimana caranya? Cari kerajaan Allah, cari kebenarannya.
cari firman Tuhan yang begitu banyak tentang kemakmuran dan mulai renungkan, mulai pikirkan. Ya, salah satu teman saya dia bilang begini, Pak Dovi, saya ajar ke banyak orang, kalau kamu mau makmur, kamu perlu hikmat dari Tuhan. Nah, hikmat cuma ada di dalam berkat, di dalam firman Tuhan. Bagaimana caranya? Baca aja Amsal, dia bilang. Amsal itu 31 ya, pasal. Baca Amsal, 1 hari 1 pasal. Terus ada yang benar-benar praktek. Dia baca 1 hari 1 pasal. Sampai hari ke-31, selesai. Begitu lagi. Bulan berikut, mungkin ada bulan Februari cuma 28 hari, ya udah dikebut. 28, 29, 30, 31. 1 hari itu. Hidup orang ini benar-benar berubah. Dan dia benar-benar makmur. Sampai dia ngomong ke teman saya, hidup saya berubah. Terus teman saya yang kasih tahu untuk dia bacain ayat ini, malah bertanya, beneran? Ternyata dia cuma bisa ngajar, dia nggak melakukannya. Jadi malam hari ini, saya mau kasih tahu Bapak Ibu, saya melakukannya. Ya, kita mau, kalau mau ya coba baca aja. Amsal begitu banyaknya. Karena dengan hikmat yang dari Tuhan, pekerjaan tangan kita itu akan begitu mudah, begitu gampang. Ya tiba-tiba bisa dapat klien, tiba-tiba bisa dapat satu usaha yang baru, tiba-tiba yang punya karirnya naik. Ya, saya suka dengan kata-kata tiba-tiba. Amin. Tiba-tiba ada yang masuk 1 miliar, ting. Tiba-tiba ada yang masuk 10 miliar. Amin. Kayaknya kurang serak nih aminnya ya. Haleluya. Pak Dovi, saya mau 100 miliar, jadilah seperti iman ibu ini. Amin. Ya, kita harusnya excited kalau bicara soal ini. Karena anak-anak Tuhan harusnya makmur, benar-benar kaya. Amin. Karena apa? Kita ini, Bapak Ibu, mungkin sebagai ilustrasi terakhir, kita ini ada di zaman akhir dari segala zaman, di mana akan ada penuaian yang besar. Ya, Bapak Ibu tahu seorang petani itu, kalau dia mau menabur, dia sendiri. Betul? Dia akan ambil benih, dia tabur sendiri. Tapi pada saat panen, apa yang dia lakukan? Dia cari banyak orang untuk apa? Untuk tuai. Dan dia perlu beras, perlu gula, perlu kopi, perlu macam-macam untuk membiayai orang-orang ini supaya bisa panen raya. Begitulah kita anak-anak Tuhan. Ya, ini sudah menguning, siap dituai. Ada begitu banyak orang-orang yang belum percaya yang siap kita tuai. Ini perlu uang. Amin. Kalau Bapak Ibu mau dikirim ke Papua, perlu apa? Perlu uang. Mau dikirim ke Papua? Amin. Cuma ada satu yang bilang amin. Ya. Pak Dolfi, saya di Tangerang dulu deh, di Serpong aja dulu. Nggak apa-apa. Jadi kita perlu banyak uang untuk membiayai pekerjaan Tuhan. Ya, jadi saya percaya bahwa Bapak Ibu akan diberkati dengan begitu berlimpah secara finansial, dan Bapak Ibu bisa menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ini akhir sesi pertama ya. Ini mau di stop dulu. Oke, saya minum dulu ya.